Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini, izin mengganggu waktunya. Di sini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dan hari ini adalah tugas saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada aksi nyata modul 1.4. Tapi sebelumnya agar semangat ya Bapak Ibu, kita awali dengan salam guru penggerak. Jika saya katakan salam guru penggerak, maka jawabannya adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap Bapak Ibu? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk konsep utama modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol restitusi, juga keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila mempunyai 6 elemen ya. Yang pertama adalah berakhlak mulia, bernalar kritis, meroyong, apalagi dan lain sebagainya. Maka cara mewujudkannya yaitu dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang pertama, materi yang kita akan bahas itu disiplin positif, di mana kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi memotivasi dirinya dengan intrinsik bukan intrinsik. Bagaimana caranya kita untuk menjadikan murid kita disiplin positif? Tentunya kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus memberi contoh, memberi tauladan yang baik kepada peserta didik. Contoh, jika kita menerapkan disiplin positif, ingin peserta didik kita datang tepat waktu, maka kita sebagai role model atau sebagai guru harus mencontoh begitu, supaya disiplin positif ini bisa diterapkan di anak didik kita. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup mungkin yang pertama dengan cara pangan, makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ialah penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Contoh kita ambil kasus ada anak yang mengambil bekal makan punya temennya. Nah, ketika kita selidiki dan sudah berkomunikasi dengan peserta didik tersebut, kita tanya kebutuhan dasar apa yang mereka penuhi gitu. Misalkan si Tono ngambil bekal punya temennya, berdiskusi dengan Tono, kenapa kamu mengambil bekal punya temenmu? Akhirnya kata Tono, saya kelaparan Bu, gak dikasih bekal oleh orang tua. Otomatis ini merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Contoh lagi, kalau Tono ditanya sama gurunya dan jawabannya adalah iseng aja Bu, sehingga teman-teman menertawakan. Ini adalah kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi adalah kesenangan. Begitu. Contoh lagi penguasaan. Kalau Tono jawabannya adalah ya nggak apa-apa Bu,
ngambil makan punya teman, suka-suka saya. Berarti itu kebutuhan dasarnya adalah penguasaan atau power, di mana Tono ini ingin ditakuti oleh semua teman-temannya. Jadi yang terakhir juga kasih sayang. Misalkan kita punya anak yang broken home di rumahnya, kurang kasih sayang di rumahnya. Kita di sekolah sebagai orang tua kedua harus memberikan kasih sayang. Jangan sampai di rumah dia tidak dapat kasih sayang, di sekolah pun dia tidak didapatkan gitu, sehingga kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Nah, di sini perbedaan metode. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Perbedaan metodenya. Nah, ketika ada anak kesalahan atau membuat kasus, maka hindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Ketika kita punya anak yang tidak disiplin, contoh, kita memberi hukuman. Atau ketika anak disiplin, tapi karena ingin sesuatu reward atau penghargaan, itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Ini tidak diperkenankan. Tetapi jika anak disiplin karena kesadaran diri sendiri, maka itu termasuk motivasi intrinsik. Jadi hindari namanya membuat kesalahan atau tidak disiplin karena takut hukuman gitu, atau karena disiplin karena ingin penghargaan atau karena ingin imbalan gitu. Sehingga kita sebagai guru harus menerapkan anak-anak itu mempunyai nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Kemudian, konsep disiplin identitas dikatakan gagal jika kita menerapkan hukuman. Kenapa? Karena jika kita menerapkan hukuman, yang pertama itu akan menyakitkan murid. Yang kedua membuat tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika kita terus-terusan menghukum murid, mungkin ini akan menyakitkan. Betul tidak? Betul ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, takut dimarahi dan lain sebagainya. Murid akhirnya menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Ini adalah konsep disiplin identitas gagal. Kemudian ada juga penghargaan. Jika murid disiplin hanya ingin dihargai atau hanya ingin diberikan reward, maka ini tidak efektif. Kalau murid disiplin ingin dihargai atau diberi reward, ini sangat tidak efektif. Jadi kalau nggak dikasih reward, ya nggak akan disiplin gitu. Ini pun tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri antara sesama pelajar, antara sesama murid. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Ini termasuk konsep disiplin identitas gagal, masuk pada kategori hukuman dan penghargaan. Kemudian, dikatakan berhasil atau sukses jika kita menerapkan konsekuensi, di mana konsekuensi penguatan jangka pendek juga perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respons, murid lebih menghargai peraturan. Nah, ada yang lebih baik dari konsekuensi. Yang pertama, adanya restitusi, di mana murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Juga teori kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang termasuk konsep disiplin identitas sukses. Dikatakan sukses jika konsekuensi dan restitusi. Di sini ada contoh. Kira-kira jika anak mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", ini termasuk kategori hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Kemudian, membersihkan catatan buatnya di meja tulis, konsekuensi. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali ketika tidak di sekolah.
teman. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Luar biasa Bapak Ibu, hebat-hebat semua ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Luar biasa Bu Dini. Kemudian, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Ini lebih ke hukuman ya. Hukuman. Kemudian, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Luar biasa Bu Ai. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Masih ada membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini termasuk hukuman. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata Bapak Ibu sudah hebat ya, sudah bisa membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Ternyata luar biasa guru-guru SMK 4 hebat-hebat. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, di mana ini merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian ciri-ciri restitusi seperti apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini lebih ke introspeksi diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, dan fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, kemudian kita gali lagi materinya. Perbedaannya apa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Contoh di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika kita menerapkan hukuman, maka guru menghukum siswa tersebut dengan hormat di lapang selama 10 menit. Nah, ini akan menjadikan guru marah dan murid akan menjadi takut. Kemudian, kalau kita menerapkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini yang paling baik adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, guru bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah kasus di mana kita sebagai guru seharusnya menerapkan restitusi ini. Kemudian, Bapak Ibu, materi disiplin positif selanjutnya ialah 5 posisi kontrol restitusi, di mana kita sebagai guru ada pada posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, kita lihat sebuah kasus dan kita bisa membedakan kita berada pada posisi kontrol yang mana. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat UKM. Jika guru sebagai penghukum, maka yang akan dikatakan oleh guru adalah patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Kalau posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, maka yang akan dikatakan oleh guru adalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Nah, ini adalah kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh guru terhadap murid jika posisi kontrol
ada pada pembuat merasa bersalah. Kedua ini, penghukum, baik penghukum atau pembuat merasa bersalah, ini merupakan perilaku kontrol negatif dan ini tidak diperkenankan. Tetapi di sini kalau kita menjadi pemantau, yang kita akan katakan kepada murid adalah kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, begitu. Kemudian jika kita ada posisi sebagai teman, maka yang kita akan katakan adalah ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali-kali berbuat salah tidak apa-apa. Nah, ini adalah posisi kita sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol positif, kontrol diri, maka kita sebagai manajer. Nah, apa yang akan kita sampaikan? Maka kita akan menyampaikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah posisi kontrol seorang guru. Kita sebaiknya menjadi teman, pemantau atau manajer yang dimana perilaku kontrol positif yang akan memperbaiki diri seorang murid. Kemudian di sini segitiga restitusi. Ada tiga langkah yang harus diterapkan seorang guru terhadap peserta didik jika ada sesuatu kesalahan atau kasus. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh di sini saya sudah membuat segitiga restitusi. Kita lihat dulu. Ini merupakan kasus kedua dengan kasus anak terlambat datang ke sekolah. Bagi aja. Loading. Enggak. Hah? Hah? Ininya kamu suaranya gak apa-apa lah, pura-puranya ada apa. Nah, dua kasus tersebut adalah di mana saya menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Ketika yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan saya menanyakan kepada anak tersebut, kenapa kamu terlambat sekolah? Tadi anak menjawab karena bangunnya kesiangan. Lalu kita menanyakan, apakah itu sebuah kesalahan? Maka anak menjawab, iya betul kesalahan. Dan saya sebagai guru harus menstabilkan identitas dengan mengatakan, iya itu merupakan kesalahan. Tapi setiap dia pasti punya kesalahan. Di sini ibu tidak mau menyalahkan kamu, tapi di sini kita cari sama agar kamu tidak terlambat ke sekolah. Ini merupakan langkah pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dengan saya mengucapkan kepada anak tersebut, kira-kira ini sudah melakukan kesalahan
sebuah pelanggaran bukan? Iya Bu, seperti itu. Itu sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Dengan saya bertanya, lalu keyakinan mana yang belum diterapkan? Maka anak menjawab disiplin Bu. Nah di situ anak sudah menjawab dengan keyakinan yang langgar gitu. Dan saya memberikan keyakinan sehingga saya membuat motivasi agar anak tersebut bisa datang tepat waktu dengan cara menanyakan apa kira-kira solusinya agar anak tidak terlambat lagi. Maka anak mengatakan, "Ma, saya tidak akan malam," katanya. Yang kedua, saya akan alarm sehingga saya tidak. Nah, pada dua video atau dua kasus tersebut saya sudah segitiga restitusi gitu Bapak Ibu. Kemudian budaya positif yang terakhir adalah keyakinan kelas, di mana guru harus membuat kelas beserta peserta didik. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan ke kelas. Nah, ya antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peraturan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan. Yang ketiga, murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Dan yang kelima, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, di sini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Langkah-langkahnya yang pertama, kita sebagai guru bertanya kepada siswa tentang bentuk kelas yang mereka impikan seperti apa. Kemarin saya sudah terapkan di kelas 12 TBS 4, saya bagikan sticky note masing-masing satu, mereka menuliskan harapan atau impian mereka berada di kelas seperti apa. Setelah itu ditempel, dan sudah ditempel, saya rubah. Kalau anak ada yang menulis, jangan terlambat, itu kan kata-katanya negatif ya Bapak Ibu, kita rubah menjadi kalimat positif dengan datang tepat waktu. Ada anak yang menulis tidak boleh membuli antar teman, maka kata tidak di situ kan negatif. Kita ganti, kita ubah kata negatif tersebut kalimat positif dengan saling menghargai antar teman. Nah, begitu. Kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Maka kita guru dan peserta didik harus bekerja sama untuk mewujudkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, ini adalah proses harapan anak-anak yang sudah ditulis kemudian ditempel bersama dan disepakati oleh bersama-sama. Ibu, ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama dari kelas 12 TBS 4. Yang pertama, tepat waktu dan disiplin. Yang kedua adalah menjaga kebersihan diri dan kelas atau lingkungan sekolah. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Kemudian berbicara baik dan berkata jujur. Bertanggung jawab, menggunakan handphone dengan bijak, dan yang terakhir adalah peduli dan empati. Di mana keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini harus sama-sama diyakini dan diaplikasikan sehingga semuanya bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kelas impian mereka. Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya sebagai manusia pasti punya kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Nasya. Nasya tahu kenapa dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan bahasa Inggris Bu. Iya betul, tapi kemarin Nasya masuk kan? Masuk Bu, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Iya, Nasya, setiap manusia pasti punya kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusi bersama-sama supaya kamu bisa mengumpulkan tugas. Iya Ibu. Boleh Ibu tahu mengapa Nasya tidak selesai mengerjakan tugas? Tidak selesai, padahal teman-teman yang lain selesai dan bisa mengumpulkan tugasnya. Ingat keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas mana yang belum Nasya lakukan? Ya betul. Ternyata kamu tahu ya. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya bagus Nasya. Ibu apresiasi ya tanggung jawabmu. Jangan tidak terulang lagi dan silahkan untuk kembali ke kelas. Terima kasih Ibu. Permisi. Rahman, tadi Ibu dapat pesan dari guru piket katanya kamu terlambat ya? Terlambat ke sekolah sebuah kesalahan bukan? Baik Rahman, berbuat kesalahan kan manusiawi. Setiap semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Di sini Ibu tidak akan menyalahkan kamu, tapi kita cari solusinya agar kamu bisa memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ya, Rahman kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Rahman datang terlambat ke sekolah pasti punya alasannya kan? Iya Bu. Ya, kenapa kamu datang terlambat Rahman? Karena saya bangunnya kesiangan. Semalam itu saya main handphone. Rahman, tahu kan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tahu Bu. Lalu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kedisiplinan Bu. Iya betul. Kira-kira datang terlambat ke sekolah, kamu sudah melaksanakan kesepakatan kelas kita belum? Tidak Bu. Ya, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Yang pertama, saya akan tidur lebih cepat dan lebih awal. Yang kedua, saya tidak akan bergadang lagi. Yang terakhir, saya akan memasang jam alarm agar saya tidak bangun kesiangan. Ya bagus Rahman, akhirnya kamu sudah punya solusinya ya. Mudah-mudahan kamu tidak terlambat lagi. Nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu sehingga bisa membangun kamu ketika bangun pagi. Terima kasih Rahman. Silahkan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu.
Selamat siang Ibu. Selamat siang Nasya. Nasya tahu kenapa dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan bahasa Inggris Bu. Iya betul, tapi kemarin Nasya masuk kan? Masuk Bu, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Ya, Nasya, setiap manusia pasti punya kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusi bersama-sama supaya kamu bisa mengumpulkan tugas. Iya Ibu. Lalu ibu tahu mengapa Nasya tidak selesai mengerjakan tugas? Saya selesai mengumpulkan tugas sehingga saya tidak bisa mengumpulkan teman-teman. Ya, tidak selesai. Padahal teman-teman yang lain selesai dan bisa mengumpulkan tugasnya. Saya capek dan mengantuk. Teman-teman saya jadi selalu Nah, keyakinan kelas kita, masih diingat. kira-kira keyakinan kelas mana yang belum Nasya lakukan? Selalu bertanggung jawab. Ya betul. Ternyata kamu tahu ya. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Ibu, pertama saya akan meminta maaf kepada Miss Rahayu karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur tinggal di malam. Ketiga, akan mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Ya bagus Nasya, ibu apresiasi ya tanggung jawabmu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi dan silahkan untuk kembali ke kelas. Terima kasih Bu, permisi. Ya. Halo. Rahman, tadi ibu dapat pesan dari grup piket katanya kamu terlambat ya? Iya Bu. Ya. Terlambat ke sekolah sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Rahman, berbuat kesalahan kan manusiawi. Setiap semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Di sini ibu tidak akan menyalahkan kamu, tapi kita cari solusinya agar kamu bisa memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ya. Rahman, kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Rahman, datang terlambat ke sekolah pasti punya alasannya kan? Iya Bu. Ya, kenapa kamu datang terlambat Rahman? Karena saya bangunnya kesiangan. Semalam itu saya main handphone. Rahman, tahu kan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tahu Bu. Lalu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplinan Bu. Iya betul. Kira-kira datang terlambat ke sekolah, kamu sudah melaksanakan kesepakatan kelas kita belum? Tidak Bu. Nah, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Yang pertama, saya akan tidur lebih cepat dan lebih awal. Yang kedua, saya tidak akan bergadang lagi. Yang terakhir, saya akan memasang jam alarm agar saya tidak bangun kesiangan. Ya bagus Rahman, akhirnya kamu sudah punya solusinya ya. Mudah-mudahan kamu tidak terlambat lagi. Nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu sehingga bisa membangun kamu ketika bangun pagi. Terima kasih Rahman. Silahkan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu. Inilah harapan-harapan anak SM4. Nah, Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Dari semua harapan ini, kita akan yakini semua, sepakati bersama sehingga semuanya bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin waktu dengan datang tepat waktu. Yang ketiga, saling menghormati antar teman. Dan yang keempat, saling menolong antar teman. Yang kelima, berbicara jujur. Dan yang keenam, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, meminta izin jika yakin, sepakat. Agar lebih sah lagi kesepakatan kelas kita, silahkan setiap orang wajib menandatangani keyakinan kelas dengan contoh, diawali dengan saya, tanda tangan dan berikan nama. Misalkan di sini nama saya Ulfa. Nah, bergantian dari mulai Fikri ke sini memutar hingga diakhiri oleh Gilan. Silahkan Fikri.
duduknya di mana aja, boleh bebas di bawah. Ya. Lanjut langsung. Ya, lanjut. Di stop dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Untuk memulai pembelajaran, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apa sih bedanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Apa itu peraturan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Apakah sama atau beda? Kalau peraturan harus dipahami oleh bersama dan itu berpihak ya. Jadi kalau misalkan peraturan dan kesepakatan kelas tentunya berbeda. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan dari dua belah. Hari ini kita akan buat kesepakatan kelas dari keyakinan kita. Nah kira-kira nih anak-anak di sini SMP mau keyakinan kelas seperti apa? Agar kalian nanti bisa menuliskan keyakinan kamu atau keinginan kamu ketika pembelajaran. Yang pertama, tujuannya untuk apa? Tujuan ini adalah yang pertama bisa menumbuhkan tanggung jawab antar sesama siswa. Jadi ketika ada yang keyakinan, maka semua siswa bertanggung jawab untuk meyakini apa yang diyakinkan gitu ya, sehingga semuanya bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah karena ini keputusan bersama, berbeda dengan peraturan, otomatis kalau keputusan bersama harus dilakukan oleh bersama, tidak ada paksaan. Dan selanjutnya ialah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, jadi kita setujunya kesepakatan kelasnya peraturan kelas atau keyakinan kelas? Berarti kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Nah, hari ini Ibu akan bagikan satu sticky note di mana kalian tuliskan sepakati bersama. Setelah itu setiap orang yang sudah menuliskan silakan ditempel di sini secara bergantian sehingga yang lain bisa melihat. Paham ya? Paham. Ibu akan bagikan satu orang satu. Baik, ini adalah harapan siswa kelas 12 TBC 4. Yang pertama di sini kebanyakan menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Apakah ini harapan kita akan sepakati bersama? Akan dia boleh membuang sampah? Sepakat ya?
Sepakat. Yang kedua, di sini datang ke sekolah tepat waktu, datang ke kelas tepat waktu, harus tepat waktu. Intinya di sini disiplin waktu. Sepakat semua? Sepakat. Yang ketiga, menjaga kedisiplinan saat belajar. Intinya mungkin ketika belajar, proses pembelajaran, ketika ada yang mau ke WC harus meminta izin dan pulang juga sesuai dengan jam pelajaran atau jadwal. Sepakat? Sepakat. Baik. Selanjutnya di sini menjaga hubungan pertemanan dengan saling menghormati sesama teman. Sepakat? Sepakat. Dan yang terakhir di sini jujur dan bertanggung jawab. Kalau jujur mungkin semuanya sudah berkata jujur dan bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati. Contoh piket kelas. Jadi semuanya bertanggung jawab atas jadwal piketnya masing-masing. Jangan sampai ketika ada jadwal piket harusnya bersihin kelas malah pulang duluan atau malah tidak hadir dalam kegiatan piket kelas. Setuju ini semua? Sepakat? Harapan-harapan anak SM4. Nah, Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Dari semua harapan ini, kita akan yakini semua, sepakati bersama sehingga semuanya bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin waktu dengan datang tepat waktu. Yang ketiga, saling menghormati antar teman. Dan yang keempat, saling menolong antar teman. Yang kelima, berbicara jujur. Dan yang keenam, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, meminta izin jika sepakat. Agar lebih sah lagi kesepakatan kelas kita, silahkan setiap orang wajib menandatangani keyakinan kelas dengan contoh, diawali dengan saya, tanda tangan dan berikan nama. Misalkan di sini nama saya Ulfa. Nah, bergantian dari mulai Fikri ke sini memutar hingga diakhiri oleh Gilang. Silahkan Fikri. Ininya di mana aja, mulai bebas di bawah. Ya. Lanjut langsung. Ya, alhamdulillah setelah keyakinan kelas sudah kita buat dan sudah disahkan oleh semua siswa dengan menandatangani keyakinan kelas yang kita buat. Nah, akhirnya mudah-mudahan kita semua bisa bertanggung jawab atas kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat bersama. Dan nanti Ibu akan buat poster mengenai keyakinan kelas dan nanti kita akan tempel di kelas kita. Sepakat ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kebaikan kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu disehatkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nujaya dari 12 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 4. Saya sangat senang sekali setelah diajak diskusi oleh Ibu Ulfa tentang keterlambatan saya datang ke sekolah. Saya kedepannya akan memperbaiki diri dan tidak akan datang terlambat lagi. Pertama, saya tidak akan bergadang dan akan memasang alarm ketika bangun agar tidak kesiangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Untuk memulai pembelajaran, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apa sih bedanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Apa itu peraturan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Apakah sama atau beda? Ya, kalau peraturan harus dipatuhi oleh bersama dan itu berpihak ya. Jadi kalau misalkan peraturan dan kesepakatan kelas tentunya berbeda. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan dari dua belah. Hari ini kita akan buat kesepakatan kelas dari keyakinan kita. Nah, kira-kira nih anak-anak di sini SMA mau keyakinan kelas seperti apa? Agar kalian nanti bisa menuliskan keyakinan kamu atau keinginan kamu ketika pembelajaran. Yang pertama, tujuannya untuk apa? Tujuan ini adalah yang pertama bisa menumbuhkan tanggung jawab antar sesama siswa. Jadi ketika ada yang keyakinan, maka semua siswa bertanggung jawab untuk meyakini apa yang diyakinkan gitu ya, sehingga semuanya bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah karena ini keputusan bersama, berbeda dengan peraturan, otomatis kalau keputusan bersama harus dilakukan oleh bersama, tidak ada paksaan. Dan selanjutnya ialah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, jadi kita setujunya kesepakatan kelasnya peraturan kelas atau keyakinan kelas? Berarti kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Nah, hari ini Ibu akan bagikan satu sticky note di mana kalian tuliskan bersama. Setelah itu setiap orang yang sudah menuliskan silakan ditempel di sini secara bergantian sehingga yang lain bisa melihat. Paham ya? Paham. Ibu akan bagikan satu orang satu. Baik, ini adalah harapan siswa kelas 12 TBC 4. Yang pertama di sini kebanyakan menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Apakah ini harapan kita akan sepakati bersama? Akan dia boleh membuang sampah? Sepakat ya? Sepakat. Yang kedua, di sini datang ke sekolah tepat waktu, datang ke kelas tepat waktu, harus tepat waktu. Intinya di sini disiplin waktu. Sepakat semua? Sepakat. Yang ketiga, menjaga kedisiplinan saat belajar. Intinya mungkin ketika belajar, proses pembelajaran, ketika ada yang mau ke WC harus meminta izin dan pulang juga sesuai dengan jam pelajaran atau jadwal. Sepakat? Sepakat. Baik. Selanjutnya di sini menjaga hubungan pertemanan dengan saling menghormati sesama teman. Sepakat? Sepakat. Dan yang terakhir di sini
jujur dan bertanggung jawab. Kalau jujur mungkin semuanya sudah berkata jujur, dan bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati. Contoh piket kelas. Jadi semuanya bertanggung jawab atas jadwal piketnya masing-masing. Jangan sampai ketika ada jadwal piket harusnya bersihin kelas malah pulang duluan atau malah tidak hadir dalam kegiatan piket kelas. Setuju ini semua? Setuju. Sepakat? Inilah harapan-harapan anak SM4. Nah, Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Dari semua harapan ini, kita akan yakini semua, sepakati bersama sehingga semuanya bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin waktu dengan datang tepat waktu. Yang ketiga, saling menghormati antar teman. Dan yang keempat, saling menolong antar teman. Yang kelima, berbicara jujur. Dan yang keenam, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, meminta izin jika sepakat. Agar lebih sah lagi kesepakatan kelas kita, silahkan setiap orang wajib menandatangani keyakinan kelas dengan contoh, diawali dengan saya, tanda tangan dan berikan nama. Misalkan di sini nama saya Ulfa. Nah, bergantian dari mulai Fikri ke sini memutar hingga diakhiri oleh Gilang. Silahkan Fikri. Ya, di mana aja, mulai bebas di bawah. Ya. Lanjut langsung. Ya, alhamdulillah setelah keyakinan kelas sudah kita buat dan sudah disahkan oleh semua siswa dengan menandatangani keyakinan kelas yang kita buat. Nah, akhirnya mudah-mudahan kita semua bisa bertanggung jawab atas kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat bersama, dan nanti Ibu akan buat poster mengenai keyakinan kelas dan nanti kita akan tempel di kelas kita. Sepakat ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kebaikan kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu disehatkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat?
kesepakatan kelas, apakah sama atau beda? Ya, kalau aturan harus dipatuhi oleh bersama dan itu berpihak ya. Jadi kalau misalkan aturan dan kesepakatan kelas tentunya kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan dari dua belah. Hari ini kita akan buat kesepakatan kelas dari keyakinan kita. Nah, kira-kira nih anak-anak di sini SMP mau keyakinan kelas seperti apa? Agar kalian nanti bisa menuliskan keyakinan kamu atau keinginan kamu ketika pembelajaran. Yang pertama, tujuannya untuk apa? Tujuan ini adalah yang pertama bisa menumbuhkan tanggung jawab antar sesama siswa. Jadi ketika ada yang keyakinan, maka semua siswa bertanggung jawab untuk meyakini apa yang diyakinkan gitu ya, sehingga semuanya bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah karena ini keputusan bersama, berbeda dengan peraturan, otomatis kalau keputusan bersama harus dilakukan oleh bersama, tidak ada paksaan. Dan selanjutnya ialah menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, jadi kita setujunya kesepakatan kelasnya peraturan kelas atau keyakinan kelas? Berarti kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Nah, hari ini Ibu akan bagikan satu sticky note di mana kalian tuliskan sepakati bersama. Setelah itu setiap orang yang sudah menuliskan silakan ditempel di sini secara bergantian sehingga yang lain bisa melihat. Paham ya? Paham. Ibu akan bagikan satu orang satu. Baik, ini adalah harapan siswa kelas 12 TDS 4. Yang pertama di sini kebanyakan menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Apakah ini harapan kita akan sepakati bersama? Akan dia boleh membuang sampah? Sepakat ya? Sepakat. Yang kedua, di sini datang ke sekolah tepat waktu, datang ke kelas tepat waktu, harus tepat waktu. Intinya di sini disiplin waktu. Sepakat semua? Sepakat. Yang ketiga, menjaga kedisiplinan saat belajar. Intinya mungkin ketika belajar, proses pembelajaran, ketika ada yang mau ke WC harus meminta izin dan pulang juga sesuai dengan jam pelajaran atau jadwal. Sepakat? Sepakat. Baik. Selanjutnya di sini menjaga hubungan pertemanan dengan saling menghormati sesama teman. Sepakat? Sepakat. Dan yang terakhir di sini jujur dan bertanggung jawab. Kalau jujur mungkin semuanya sudah berkata jujur dan bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati. Contoh piket kelas. Jadi semuanya bertanggung jawab atas jadwal piketnya masing-masing. Jangan sampai ketika ada jadwal piket harusnya bersihin kelas malah pulang duluan atau malah tidak hadir dalam kegiatan piket kelas. Setuju ini semua? Setuju. Sepakat? Sepakat.
harapan-harapan anak SM4. Nah, Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Dari semua harapan ini, kita akan yakini semua, sepakati bersama sehingga semuanya bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin waktu dengan datang tepat waktu. Yang ketiga, saling menghormati antar teman. Dan yang keempat, saling menolong antar teman. Yang kelima, berbicara jujur. Dan yang keenam, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, meminta izin jika yakin, sepakat. Agar lebih sah lagi kesepakatan kelas kita, silahkan setiap orang wajib menandatangani keyakinan kelas dengan contoh, diawali dengan saya, tanda tangan dan berikan nama. Misalkan di sini nama saya Ulfa. Nah, bergantian dari mulai Fikri ke sini memutar hingga diakhiri oleh Gilang. Silahkan Fikri. Ya, di mana aja, mulai bebas di bawah. Ya. Lanjut langsung. Ya, alhamdulillah setelah keyakinan kelas sudah kita buat dan sudah disahkan oleh semua siswa dengan menandatangani keyakinan kelas yang kita buat. Nah, akhirnya mudah-mudahan kita semua bisa bertanggung jawab atas kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat bersama, dan nanti Ibu akan buat poster mengenai keyakinan kelas dan nanti kita akan tempel di kelas kita. Sepakat ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kebaikan kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu disehatkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.